Haleluya, kebohongan Zuma dan kerasulan Paulus. Ari Untung mewawancarai bukan Ari Untung rupanya. Ari Sial mewawancarai si Zuma ini, sama-sama antara penanya dan yang ditanya itu plukusuntur. Plukusuntur dalam hal apa? Dengarkan dulu podcast mereka. Lo. Kemana? Kemudian mimbar gereja itu goyang. Karena di dalam Bible, Bang, Yesus itu berpesan sebelum dia terangkat ke langit kepada muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada. Kristen itu lahir adanya tahun berapa? Kalau Kristen itu menurut pengakuan mereka, itu adalah pengikut Yesus. Ya. Pengakuan mereka ya. Ya. Tapi Bible mengatakan bukan. Kristen itu pengikut Paulus. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya mereka tinggal di Turki, Antioquia. Murid-murid Paulus disebut Kristen. Jadi bukan Yesus justru. Bukan. Wow. Paulus ini siapa? Orang yang mengangkat dirinya sebagai rasul, mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, ini yang membuat kemudian mimbar gereja itu goyang. Karena di dalam Bible, Bang, Yesus kamu sangat biadab karena kamu tidak mengetahui apa-apa tentang Alkitab. Dan kamu mengatakan bahwa Paulus mengangkat dirinya. Nah, disinilah senangnya saya. Berarti saya tetap akan menghujat, ngejek dengan fakta-fakta, tapi bukan tanpa bukti. Semua yang dibicarakan oleh saya selalu ada data dan ada faktanya, Zuma. Kalau kamu ngomong kayak begitu, Yesus sudah memilih Paulus sebagai utusannya, sebagai rasul. Dan itu disaksikan oleh banyak orang bahwa Paulus itu adalah rasul Yesus Kristus untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan. Yaitu apa? Memberitakan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan menanyakan ataupun mempertanyakan Kristen itu didirikan tahun berapa lalu dijawab oleh Zuma tanpa pengetahuan tentang Alkitab dan tanpa pengetahuan teologi. Nah, ini nggak boleh main-main. Nah, ketahuan kamu ini Zuma, artinya apapun yang saya lakukan, tetapi yang jelas kamu bohong, sangat bohong sekali. Mari kita buka Kisah Rasul 9, mulai dari ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama jalan lurus, Siratul Mustaqim, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, ayat 12. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat. Jawab Ananias ayat 13. Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu, yang memanggil nama Yesus, bukan nama Muhammad. Maaf ya, maaf, 1000 maaf. Tarik napas dulu, ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini, maksudnya Paulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16. Dengar baik-baik Zuma. Kata Yesus, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya
betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, ini penting, saudara. Jadi bukan nabi ujuk-ujuk tiba-tiba supaya agar seperti nabi kamu, Arab gombal-gambul, Plukusuntur naik onta ke Yerusalem tanpa helm dan tanpa oksigen, dengan kecepatan kilat seperti itu. Nah, menarik untuk membuktikan penggenapan nubuatan Yesus atas diri Paulus. Nah, itu tertulis di banyak ayat tentu saja. Ini saya ambil hanya salah satu contoh betapa banyak penderitaan Yesus yang dibebankan kepada Paulus. 2 Korintus 11 ayat 23-26. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Bayangkan, 195 kali pukulan, jadi tubuhnya itu penuh dengan luka, sayat, dan biru-biru menjadi legam, dan akhirnya hitam mengering kulit Paulus karena sering disesah orang. Ayat 25 demikian. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Jadi sudah lengkap itu jawabannya. Tapi saya tambahkan lagi dengan Kisah Para Rasul 24 ayat 14 dan 15. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi menganiaya Yesus itu karena menganiaya jemaat Tuhan. Setiap orang, setiap negeri yang menganiaya orang Kristen gak perlu balas. Penghinaan-penghinaan kalian itu akan dibayar kontan dengan membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Yesus Kristus. Dan betapa banyak orang yang datang dengan penuh kesadaran. Dari Muslim, dari masjid, masuk gereja. Dan kalau kata-kata saya ini tidak terbukti bahwa Tuhan akan menolong dan membantu pelayanan ke seluruh dunia, ya, jangan percaya dengan pelayanan saya. Kenapa? Karena saya dengan tulus murni hati telah memberikan semua bagi Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan apa yang ditulis, yang saya pelajari dari Paulus, teladan yang luar biasa. Bukan membaca ayat-ayat sepotong, lalu mengambil beberapa potong video saya untuk dipakai. Karena saya yakin semua video-video saya, entah berapa ribu video yang sudah diangkat, telah mempengaruhi banyak orang untuk datang kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan memberkati.